Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berkat Eri. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Siber Asia dengan nomor induk mahasiswa 2301010101114. Pada kesempatan hari ini, saya senang menjelaskan em, jawaban untuk ujian tengah semester mata kuliah Aljabar Linear. Jadi saya akan menjawab satu persatu dan saya akan menjelaskan bagaimana jawaban saya bisa didapatkan menggunakan rumus matematika yang ada. Baik, ada 4 soal dan saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana saya menyelesaikan dan bagaimana saya menjawab setiap pertanyaan yang sudah saya tulis di lembar jawaban. Mari saya akan membukakan lembar jawabannya dan juga menjelaskan secara terperinci. Ya, untuk kesempatan hari ini, saya akan menjawab dan menjelaskan dari ujian tengah semester untuk mata kuliah aljabar linear. Saya kelas FI 202 dan saya akan menjawab bagaimana setiap pertanyaan yang sudah saya isi dan bagaimana saya cara um, ya menemukan jawaban tersebut. Baik, kita langsung aja ke soalnya. Yang pertama, ada bagian A. Sebelum mengerjakan soal, silakan isi kotak di bawah ini dengan NIM kalian. Nah, untuk NIM saya 230110101114. Nah, di bagian X-nya itu ialah angka 1 sesuai dengan NIM saya ya. Dan untuk Y-nya itu angka 4. Itu 4 adalah angka terakhir dari nomor induk mahasiswa saya. Baik, untuk sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Berikut adalah soal matriks penjumlahan dan perkalian. Ya, nilainya 5 poin ya. Untuk yang pertama, yang A, jika matriks A 1Y min X2 dan B 1X Y1, maka A plus B dikali A min B dikurang A min A kurang B dikali A plus B adalah baik. Sesuai dengan soal tersebut, saya akan menjawab dan menjelaskan bagaimana saya menjawab soal berikut. Yang pertama, satu bagian A ya. Di sini A-nya ini di mana merupakan matriks 2 kali 2. Di sini ada 1, min X, Y, dan 2. Nah, saya di sini ubah ya. 1 untuk min X-nya saya kasih nilai 1 karena untuk X-nya itu nilainya 1 ya dari nomor induk mahasiswa saya dan Y-nya itu nomor terakhir dari nomor induk mahasiswa saya yaitu 4 dan 2. B 1, X-nya saya ganti 1, Y-nya saya ganti 4, 1. Nah, sebenarnya soal ini cukup kompleks ya jawabannya ya. Tapi saya akan akan menjelaskan bagaimana saya menjawabnya dengan singkat. Baik, A plus B. Di sini ada dua komponen ya. Ada A plus B dan ada min B. Jadi dua komponen tersebut berkontribusi untuk menjawab pertanyaan dari matriks ordo 2 kali 2. Nah, kita mau cari tahu dulu A plus B nilainya berapa. Di matriks A 1 4 min 1 2 ditambah B-nya berapa? 1 4 1 1. Nah, kalau untuk matriks 2 kali 2 kita bisa bilang bahwa ini cara penjumlahannya harus seperti ini. Pertama, 1 ditambah 1, jadi ya sebelah kiri ditambah sebelah kiri, 1 tambah 1 itu 2. Nah, 4 tambah 4 itu hasilnya 8. Min 1 tambah 1, nah kita harus perhatikan baik-baik. Min 1 ya, bukan 1. Min 1 tambah 1. Kalau misalnya cara gampangnya seperti ini. Saya punya utang 1, nah saya bayar dengan jumlah bernilai 1. Berarti saya udah nggak ada utang lagi kan? Otomatis bisa dikatakan bahwa utang saya sudah terbayarkan atau nilainya 0. Baik, di sini jawabnya 0.
2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Nah, baik. Sekarang kita akan menjawab komponen yang keduanya ya. A min B. Ya, kita masukkan aja matriks ordo 2 kali 2-nya. A-nya bernilai 14 min 12 dikurang 14 11. 1 kurang 1 hasilnya 0. 4 kurang 4 hasilnya 0. Min 1 kurang 1, nah ini kita harus perhatikan baik-baik. Min 1 kurang 1 itu sama aja kayak seperti min 1 dikurang minus, maaf, min 1 ditambah minus 1. Hasilnya minus 2. Jadi analoginya saya punya utang 1, saya utang lagi 1. Jadi hasilnya utang saya ada 2. Makanya jawabannya min 2. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan berikut. Pertanyaannya kan gini, A plus B ditambah A kurang B dikurang A kurang B dikali A plus B. Nah, kita harus perhatikan baik-baik untuk pertanyaan ini. Kita harus jawab A plus B dikali A min B itu hasilnya berapa? Nah, kita jawabnya secara terpisah dulu agar supaya ini mudah untuk dikerjakan. A plus B-nya tadi berapa? Untuk ordo 2 kali 2. 2, 8, 0, 3. Nah, di sini ada 2, 8, 0, 3. Sesuai dengan pertanyaan soalnya ya. Dan B nilainya berapa? Di sini untuk A min B, kalau misalnya tadi sudah ada ini ya, apa namanya? Sudah dikurangin ya. Karena kan yang pertanyaannya kan A plus B-nya kan sudah tahu nih nilainya 2803 kita masukkan. Untuk A min B-nya 0, 0, min 2, 1. Dikurang A min B-nya tadi berapa kita dapat? 0, 0, min 2, 1. Baik. Kita untuk A plus B-nya atau A ditambah B itu nilainya kan 2803 kita masukkan. Nah, memang sekilas agak ribet ya, tapi saya akan jelaskan baik-baik bagaimana cara saya menjawab pertanyaan untuk matriks ordo 2 kali 2 untuk perkalian. Nah, cara menjawabnya sebagai berikut. 2 dikali 0 sama dengan, nah ini 2 kali 0, 8 dikali min 2. Jadi baik-baik, kita harus perhatikan baik-baik. Baris dikali kolom, atau kolom dikali baris. Jadi untuk penjumlahan perkalian tidak seperti bilangan biasanya, tapi kita harus, misalnya kalau ordo 2 kali 2 berarti barisnya berapa dikali kolomnya. Jadi kalau misalnya kita mau jawab 2 kali 0 ditambah 8 kali min 2, ini 8 kali min 2 ya. 0 kali 0 ditambah 3 kali min 2, 0 kali 2 atau 2 kali 0 ya. Ditambah 0 kali 0, ini ya, 0 kali 0 ya. Min 2 kali 8, mana tadi ya, min 2 kali 8 ya. Kita lihat dulu baik-baik ya, mungkin ada kesalahan. Oh enggak, udah benar ya. Min 2 kali 8, bukan min 2 kali 8 ya. 0 kali 8 di sini ditambah 0 kali 3 min 2 kali 8 1 kali 3. Nah, sekarang kita lihat hasil dari perkalian dan penjumlahan tersebut nilainya berapa. 2 kali 0 kan 0 ya. 0 ditambah negatif 16. Negatif 16 dari mana? 8 dikali min 2. Nah, itu hasilnya negatif 16. Jadi 0 tambah negatif 16 sama dengan negatif 16. 0 kali 0 itu hasilnya 0 kan? Jadi kalau misalnya 0 ditambah 3 kali min 2, kita anggap aja 0 itu tidak kita bisa abaikan. Karena kan 0 mau ditambah berapapun hasilnya ya bilangan tersebut. Nah, coba kita lihat 3 kali min 2 hasilnya min 6. Oke, sudah ketemu ya. Dan 2 kali 0 itu hasilnya 0 ya. Ditambah 8 kali 1 hasilnya 8. 0 kali 0 ya 0, 0 ditambah 3, 3-nya kan dapat dari 3 kali 1 nih. Jadi 0 tambah 3 hasilnya 3. Nah, selanjutnya 0 kali 2 itu hasilnya 0, 0 tambah 0
0 ya. Jadi 0 tambah 0 hasilnya 0. Min 2 kali 2 hasilnya min 4. Min 4 tambah 0 hasilnya min 4. 0 kali 8 kan 0. Berarti kita bisa abaikan ya. Di sini karena salah satu komponennya dikalikan dengan 0, makanya hasilnya 0 kan. 0 ditambah 0 ya berarti nilainya 0. Min 2 kali 8 itu min 16 ditambah 3. Jadi misalnya nih kamu punya utang negatif 16 ditambah 3. Jadi utang kamu 16, kamu baru bayar 3. Masih ada utang 13 lagi kan? Berarti hasilnya negatif 13. Nah, baik. Di sini kita diminta untuk mengurang hasil dari perkalian matriks tersebut. Negatif 16 dikurang 0, hasilnya negatif 16. 8 dikurang 0, hasilnya tetap 8. Negatif 6 dikurang negatif 4, itu sama aja kayak seperti kamu punya utang 6, kamu ngutang lagi 4. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya gini, maaf, mungkin penjelasan saya agak kurang jelas, jadi saya mungkin akan menjawab dengan cara lain. Negatif 6 dikurang negatif 4. Sebenarnya kalau ada operasi bilangan di mana um, ada bilangan, misalnya contohnya 2 dikurang negatif 2. Sebenarnya kalau misalnya negatif sama negatif itu kan plus ya. Jadi negatif 6 ditambah 4 hasilnya negatif 2. 3 dikurang negatif 13. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. 3 dikurang negatif 14. Negatif ketemu negatif itu hasilnya positif. Jadi 3 tambah 13 hasilnya 16. Itu untuk soal pertama bagian A. Oke, sekarang saya akan menjawab soal selanjutnya. Nah, ini yang B ya. Yang B pertanyaannya gini, ada matriks A, Y1 min X sama 2, dan B, 1X, Y sama 1. Nah, soalnya sama ya kayak tadi ya. Kita perlu mencari ini dulu nih. Karena kan di sini pertanyaannya melibatkan komponen A plus B sama A min B ya. Nah, kita cari tahu dulu. Di sini saya sudah menjawabnya. Jadi untuk penjumlahan A plus B, di sini nilainya 5, 2, 3, 3. Cara dapetinnya dari mana? Nah, 4 ditambah 1 sama dengan 5. 1 tambah 1 sama dengan 2. Negatif 1 tambah 4 sama dengan 3. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk A min B-nya, di sini saya sudah ubah ya. X-nya menjadi 1, Y-nya jadi 4. Di sini untuk A min B hasilnya 3, 0, min 5 sama 1. Dapatnya dari mana? 4 dikurang 1, jadi sisi kiri dikurang sisi kirinya, yang sisi kanan dikurang sisi kanannya, sisi kiri bawah dikurang sisi kiri bawahnya, sisi kanan bawahnya, dan maaf, sisi kiri bawah dikurang sisi kiri bawahnya, itu jadi min 1 dikurang 4, hasilnya min 5. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Kita udah tahu ya, komponen A plus B nilainya 5, 2, 3, 3 sama 3, 0, min 5 sama 1. Nah, kita masukkan ke jawabannya. Sesuai dengan pertanyaannya dimintanya A plus B dikali A dikurang B dikurang A min B kali A plus B. Kita masukkan ya nilainya ya di sini ya. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara menjawabnya di nomor 1 bagian A. Itu jadi cara jawabnya sama kayak seperti nomor 1 bagian A. Jadi mungkin um, seperti itu ya cara jawabnya ya. 5 kali 3, oh maaf, 5 kali 3 hasilnya 15. 15 dikurang 2, 15 ditambah 2 kali negatif 5. 2 kali negatif 5 berapa? Min 10. Nah, plus ketemu min, hasilnya min. Jadi ingat ya, kalau misalnya um, operasinya itu melibatkan tanda min sama plus, kita ingatnya seperti ini aja. Kalau min ketemu min ya plus, plus ketemu plus ya min. Tapi kalau salah satunya berbeda, misalnya min atau plus dengan min, itu pasti nilainya hasilnya tetap min. Tapi kalau sama, hasilnya akan tetap plus. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu,
Mungkin cara jawab yang nomor B itu sama dengan cara jawab nomor 1 bagian A. Oke, sekarang saya akan menjawab 2 bagian A. Di sini ada matriks P, 1 negatif 1, 2 sama X, sama ada I, 1G, X sama 1. Nah, pertanyaannya, maka min 2P kuadrat tambah 2P pangkat 3 ditambah 2P kuadrat ditambah 4I. Waduh, kita merasa bahwa ini sangat sulit ya. Tapi sebenarnya itu enggak sulit. Nah, ini cara jawabnya ya. Pertama kita lihat soalnya. Di sini pertanyaannya min 2P kuadrat ditambah 2P pangkat 3 tambah 2P kuadrat tambah 4I. Di sini kita bisa mensederhanakan operasi bilangan tersebut. Kita perhatikan baik-baik. Min 2P kuadrat atau min 2P pangkat 2, di sini ada apa nih? Nah, ini ya, mungkin saya akan perbesar. Ada 2P pangkat 2. Jadi contohnya nih, contohnya kamu punya barang satu, barang kamu diambil lagi. Jadi hasilnya apa? 0 ya. Jadi min 2P pangkat 2 ditambah 2P kuadrat, pangkat 2 juga ya, maaf, itu hasilnya 0. Jadi 2P pangkat 3 ditambah 4I saja. Nah, itu cara jawab untuk jawab yang dengan cara cerdas ya. Jadi itu membuat kita nggak sakit kepala dan kita bisa lebih efisien lagi dalam menjawab pertanyaan berikut. Nah, di sini saya sudah kasih lihat ya langkah-langkahnya menyederhanakan pertanyaannya. Min 2P pangkat 2 ditambah 2P pangkat 2. Kenapa bisa disederhanakan? Karena sebenarnya pangkatnya bernilainya sama. Di sini ada pangkat bernilai 2, pangkatnya bernilai 2 untuk itu kita sebut koefisien ya dalam matematika ya. Koefisiennya di sini sama. Di sini juga untuk konstantanya ada 2, di sini ada 2. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di mana um, koefisiennya ada yang bernilai sama, kita bisa operasikan dulu. Jadi misalnya min 2P pangkat 2 ditambah 2P pangkat 2, hasilnya 0. Jadi hasilnya nanti kita untuk pertanyaannya akan jauh lebih sederhana lagi. 2P pangkat 3 ditambah 4I. Nah, sudah sampai situ, kita akan jawab pertanyaannya. Karena kita sudah tahu pertanyaannya seperti apa, kita cukup cari 2P pangkat 3 ditambah 4I. Nah, di sini kan kita belum tahu nih P-nya nilainya berapa. Tadi saya bilang kalau untuk X nilainya 1, karena nomor induk mahasiswa saya untuk X bernilai 1. 1 min 1, 2, dan 1. Untuk I-nya 1, karena Y bilangan akhir dari nomor induk mahasiswa saya bernilai 4, maka di sini untuk I 1, 4, 1, 1. Ya, sekarang kita mau lihat untuk 2P pangkat 3 itu nilainya berapa. Jadi 2P pangkat 3 itu maksudnya 2 dikali matriksnya berapa di sini? 1, negatif 1, 2 sama X. X-nya berapa? 1 ya. Kita masukkan 1, min 1, 2, sama 1, dipangkatkan 3. Nah, gini. Memang kelihatannya waduh, kok rumit banget. Padahal sebenarnya nggak rumit ini. 2 dikali. Nah, yang dimaksud pangkat 3 itu artinya bilangan dikali sama bilangan sebanyak 3 kali. Contohnya 2 pangkat 3, berarti 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya dikali 3 kali. Jadi, itu artinya bilangan yang sama dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi seperti ini. Nah, sekarang untuk menjawabnya kita nggak perlu ribet-ribet dulu sih. Caranya gimana? Nah, gini caranya. Ini kita kalikan dengan ini dulu. Hasilnya berapa? Sebagai berikut. Min 1, min 2, 4, sama negatif 1. Karena kita udah tahu jawabannya untuk perkalian dari ini, hasilnya seperti ini. Untuk perkalian matriks ordo 2 kali 2 tadi saya udah jelaskan ya bagaimana caranya. Nah, di bagian terakhir ini ada 1, 2, ada 1, min 1, 2, sama 1. Karena tadi yang ininya sudah saya jawab, jadi ini jadi jauh lebih sederhana ya.
hasilnya ini. Ini dikali ini, hasilnya ini. Nah, ada pertanyaannya agak sedikit ribet ya. Nah, ini gimana nih cara perkalian untuk bilangan seperti ini? Bilangan asli dikali dengan matriks ordo 2 kali 2. Sebenarnya gini saja gampangnya. Ya, 2 dikali negatif 5 hasilnya negatif 10. 2 dikali 2 hasilnya 4. 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. 2 dikali negatif 5 hasilnya negatif 10. Jadi untuk 2P pangkat 3 hasilnya seperti ini ya. Min 10, min 2, 4 sama negatif 10. Nah, bagaimana dengan 4I-nya? Kebetulan di sini um, 4I sebagai koefisien di mana terdiri dari angka 4 dan variabelnya I. 4 dikali I itu hasilnya seperti ini. 4 dikali 1 hasilnya 4. 4 dikali 1 hasilnya 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. 4 dikali 1 hasilnya 4. Nah, kita udah tahu nih bagaimana cara menjawab soal bagaimana kita menjawab soal sebagai berikut. Nah, tadi saya balik lagi ke pertanyaannya. Pertanyaannya kan seperti ini ya. Maka negatif 2P pangkat 2 ditambah 2P pangkat 3 ditambah 2P pangkat 2 ditambah 4I. Hasilnya berapa? Hasilnya seperti ini. Tadi kita udah menyederhanakan ya pertanyaannya. Jadi ini mempermudah kita agar bisa jawab lebih efisien. Nah, kita akan menjawab 2P pangkat 3 nilainya segini, 4I nilainya segini. Kita tambahkan, hasilnya seperti ini. Jadi untuk pertanyaan 2 bagian A, sebenarnya nggak ribet ya. Kita yang penting tahu konsep untuk bilangannya. Nah, bagaimana nih untuk 2B? Ya, kalau untuk 2B, kita tadi sudah melihat ya, ada P sama I. Cara menjawabnya sama seperti di 2 bagian yang A. Jadi mungkin saya tidak akan menjawab, saya tidak akan menjelaskan lebih rinci lagi supaya menghemat waktu. Ya, untuk 3 bagian A, waduh determinan. Sebenarnya determinan ini nggak sulit ya. Saya akan menjawab sesuai dengan metode minor dan kofaktor. Itu adalah kombinasi dari minor dan kofaktor. Oke, matriks A itu ada 1, 2, 3, X, 4, 5Y, 2, 5, 4. Dan untuk B, untuk matriks ordo 3 kali 3 ada 3, X, 2, 4, 3, 3, 5, Y, 5, 4. Dan untuk matriks 3 kali 3, C, X, 2, 1, 3, Y, 1, 4, 1, Y. Nah, kita sudah tahu nih, nilai X-nya hasilnya 1. Untuk nilai Y-nya bernilai 4. Nah, kita masukkan. Nah, di sini pertanyaannya determinan dari A kali B ditambah C berapa? Jangan pusing dulu ya. Saya akan menjawab. Pertama kita perlu cari tahu dulu determinan A-nya berapa. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita menggunakan konsep ini, plus, minus, sama plus. Nah, agak ribet nggak? Mungkin banyak orang bilang ini ribet ya. Tapi saya akan menjelaskan sesederhana mungkin supaya teman-teman jauh lebih paham. Determinan A, kita sudah masukkan ya nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya 1, Y-nya 4. Nah, cara menjawabnya, di sini di bagian atas, yang pertama ada nilai 1. Nah, di baris ke-1 sama kolom yang ke-1, itu kita tutup. Kita masukkan 1, satunya dapat dari mana? Ya dari ini, kita tutup bilangan ininya, bilangan 1 ininya. Kita masukkan ke sini. Kalau misalnya kita menggunakan acuan tersebut, di mana kalau misalnya kita tutup baris yang pertama dan kolom yang kedua, masih ada berapa? Ada 4, 4, 5, 4. Ya, 1. Nah, ini sudah saya jawab ya. Nah, untuk yang B-nya, oh, enggak, maaf. Saya berarti belum menjelaskan yang benar dengan yang determinan saya. Saya akan menjelaskan ulang lagi. Maaf ya, Bu ya. Oke, untuk yang selanjutnya, sebenarnya plus minus plus itu artinya bilangan pertama, untuk pengoperasian pertama itu nilainya plus. Jadi di sini nilainya satunya bernilai plus.
Nah, karena di tengahnya ini, yang keduanya ini minus, berarti di sini artinya maksudnya dikurang. Nah, di sini ada angka 2 ya. Kita perhatikan ada 2. Nah, kalau misalnya kita angka 2 ini, kita lihat, itu sebenarnya merupakan kolom kedua dengan baris kedua. Kalau kita tutup, ininya tutup, di sini ada 1, 4, 2, 4. Oke, ini kita tutup angka 2. 2 dikali 1, 4, 2, 4. 1, 4, 2, 4. Ditambah, nah barisnya ini ya, tadi plus minus plusnya dari sini. Kita udah jawab yang pertama, nilainya 1, kedua nilainya 2, dan yang terakhir nilainya 3. Acuannya kalau misalnya kita tutup baris sama kolomnya, maka yang tersisa ada 1, 4, 2, sama 5. Oke, tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara menjawab perkalian bilangan asli dikali matriks ordo kali 2, ordo 2 kali 2. 1 dikali 4, ya tetap 1 ya, tetap 4 ya, sorry. Di sini mungkin saya nggak akan menjelaskan lagi. Tapi di sini saya akan um, kasih tahu bagaimana cara untuk menjawab determinannya. 1 dikali, nah ini cara jawabnya seperti ini. 4 kali 4 itu 16, dikurang 5 kali 4, 20. 16 dikurang 20 berapa? Negatif 4 ya. Nah, sama juga untuk bagian yang selanjutnya, cara jawabnya seperti itu. Hasilnya 5. Nah, untuk determinan B-nya, ini gimana? Nah, sama seperti jawab untuk mencari determinan A-nya, kita bisa menggunakan konsep seperti tadi, plus, minus, plus. Mungkin saya tidak akan menjelaskan secara terperinci biar supaya saya bisa menjawab lebih lanjut ya. Oke, di sini kita sudah ketemu nih, determinan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kita masukkan determinan A-nya berapa tadi, min 5, B-nya berapa, 1, C-nya 14. Min 5 kali 1, min 5, ditambah 14. Min 5 tambah 14 sama dengan 9. Nah, bagaimana dengan yang B? Jawabannya sama seperti 3 bagian A. Saya tidak akan menjelaskan banyak lagi biar supaya bisa menghemat waktu, dan mungkin nanti video ini bisa ditonton untuk waktu yang singkat ya supaya ya bisa melihat jawaban teman-teman saya yang lain juga. Nah, 3 bagian C tentukan determinan. Nah, determinan apakah ini ribet? Sebenarnya tidak. Sebenarnya sama kayak tadi, kita perlu cari tahu dulu menggunakan metode minor kofaktor. Kita bisa menggunakan prinsip plus, minus, plus. Nah, untuk cara jawabnya seperti ini. Di sini ada plus, ini ada minus. Nah, kita sudah tahu ya caranya seperti apa ya untuk jawab nomor 3A sama yang B. Nah, sesuai nomor 3 yang A sama yang B, caranya tadi saya sudah jelaskan. Nah, itu mungkin saya tidak akan jelaskan lebih lanjut ya supaya um, video ini jauh lebih singkat. Oke, bagaimana dengan yang D? Sama aja cara jawabnya seperti jawaban yang sudah bagian A, B, dan C. Oke, untuk 4 bagian A nih, matriks transpose. Waduh, susah nggak? Sebetulnya nggak susah. Nah, ini saya akan menjawab dengan konsep yang sederhana. Di sini ada yang diketahui matriks A sama matriks B. Tentukan A transpose dikurang B. Nah, kalau untuk B-nya kan kita udah tahu ya nilainya berapa ya. Nah, untuk A transpose-nya sebenarnya jawabnya seperti ini aja sih. Nah, ya. Di sini kan A-nya kan bernilai 2 min 3 sama X-nya kan bernilai 1. Y-nya bernilai 4. Jadi 8 min 5 min 10, 4, 8, 3. Sebenarnya ini tinggal dibalik aja. 284 akan diubah jadi seperti ini, 284. Di bagian pertama yang vertikal. 3 min 5, min 3 min 5 min 1 min 8 kita akan ubah seperti ini juga jadi vertikal. Dan untuk selanjutnya sama ya. Jadi A transpose min, A transpose dikurang B. Nah, untuk matriks ordo 3 kali 3
Untuk pengurangan matriks ordo 3 kali 3 itu konsepnya sama kayak matriks ordo 2 kali 2. Jadi nggak usah pusing ya. 2 dikurang negatif 1 ya 3 sampai seterusnya ya. Oke, dan untuk yang B juga sama. Itu cara menjawabnya sama seperti 4 bagian A. Oke, baik. Jadi sampai situ saja um, untuk penjelasan saya mengenai ujian tengah semester aljabar linear. Nah, mungkin kalau misalnya Ibu mau bertanya lebih lanjut, jangan ragu menghubungi saya. Kalau misalnya saya diminta untuk menjelaskan lagi hasil dari jawaban saya akan menjelaskannya lebih terperinci lagi jika Ibu minta. Makasih Bu untuk waktunya. Mohon maaf mungkin apabila saya ada kesalahan dalam berbicara, ya mohon dimaafkan. Tadi juga minta maaf karena adik saya masuk kamar tanpa izin saya, mungkin itu mengganggu ibu. Tapi saya udah usahakan agar supaya suasana saat saya merekam video ini jauh lebih kondusif. Baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Saya senang menjawab pertanyaan dari UTS Aljabar Linear. Terima kasih dan sampai jumpa.